Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus beserta kita sekalian. Sidang jemaat, marilah kita berdiri. Kita memulai ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 20 bait 1 dan baitnya yang keempat. Oh hari istirahat. Mari kita teduh di hadapan Tuhan Allah. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam bagi saudara juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita sambut nas pembimbing ini, kita nyanyikan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Masuk
Jemaat Tuhan, marilah kita sekalian merendahkan hidup di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya. Kita memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Yang berdosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang. Janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarahmu. Tetapi kasihanilah kami orang-orang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, menyesalinya, dan bertobat kepadamu serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat 32 bait 1 dan 2. Kulihat salib-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh sukacita diundang kita sekalian berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Sungguh ajaib kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya dikaruniakan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas menyesali dosanya dan bertobat. Firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 38 bait 1 dan 2. Telah kutemukan dasar kuat. Putra muda
Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan ibadah saat ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak diberitakan di persekutuan ini. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar hati dan pikiran serta hidup kami sungguh terbuka menerima dan memahami kehendak-Mu. Oleh kekuatan yang Engkau beri, mampukanlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dengan melakukan firman-Mu. Berkati kami umat-Mu ini, yang telah sedia mendengar firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Alkitab saat ini terdapat dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Begini bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Sidang jemaat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Beribadah merupakan aktivitas beriman yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan tata cara masing-masing, menurut aturan, menurut tradisi, bahkan menurut ajaran yang diyakininya. Dalam kekristenan sendiri, saudara-saudara, ibadah merupakan muara dari segenap kehidupan. Dengan kata lain, hidup adalah ibadah, dan ibadah adalah hidup. Maka dengan demikian, kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kehidupan yang diliputi dan diwarnai dengan beribadah.
Pertanyaan kemudian adalah, apakah ibadah itu? Saudara-saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru khususnya, ada dua kata yang digunakan menunjuk ibadah. Yang pertama adalah lateria. Ini yang digunakan Paulus dalam surat ini. Lateria adalah ibadah dalam artian pengabdian kepada Tuhannya. Pengabdian yang dimaksud dilakukan oleh hamba kepada tuannya. Pengabdian ini meliputi totalitas hidup. Segala sesuatu yang ada pada hidupnya digunakan untuk mengabdi kepada Tuhannya. Itu ibadah yang pertama. Yang kedua, ibadah juga menunjuk persekutuan antara seorang dengan yang lain dalam satu konsep iman yang sama, yang berkumpul mengikuti tata cara peribadatan sebagaimana yang terdapat dalam ajaran agamanya. Saudara-saudara, kata yang digunakan Rasul Paulus dalam bacaan ini merupakan arti ibadah secara umum dan menyeluruh yang meliputi segenap hidup setiap orang yang beribadah. Saudara-saudara, karena totalitas kehidupan Kristen adalah beribadah, maka segala sesuatu yang dilakukan, yang dipikirkan dan diperkatakan seharusnya dimaksudkan sebagai pengabdiannya kepada Tuhan Allah yang telah memberi kehidupan kepadanya. Karena ibadah adalah pengabdian, maka setiap orang yang percaya tidak boleh tidak, harus memberikan persembahan kepada Tuhan Allahnya. Pemberian persembahan kepada Tuhan Allah adalah wujud nyata dari pengabdian atau yang disebut dengan ibadah tadi. Ibadah tanpa persembahan, ibadah tanpa pengabdian kepada Tuhan Allah tidak layak dan tidak dapat disebut sebagai ibadah. Itu berarti ibadah tidak pernah dapat dipisahkan dari persembahan hidup kepada Tuhan Allah. Pemberian persembahan kepada Tuhan Allah adalah kewajiban, karena dengan memberikan persembahanlah nyata bahwa seseorang terbukti mengabdi, terbukti berbakti kepada Tuhannya. Sidang jemaat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma memberikan nasihat iman agar jemaat itu mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, hal ini hendak menegaskan bahwa hanya dengan demikianlah mereka dapat mencapai hakikat ibadah yang sejati. Dengan kata lain, hanya dengan mempersembahkan tubuhlah seseorang dapat memenuhi peribadatan yang sejati. Mempersembahkan tubuh yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah mempersembahkan totalitas hidup. Kata tubuh yang digunakan dalam hal ini harus dipahami sebagai segenap kehidupan yang melekat pada diri kita. Jadi bukan menggunakan kata zat atau daging, tapi tubuh dalam hal ini menunjuk pada keutuhan hidup seseorang, baik jasmani maupun rohani, baik pikiran atau akal dan perasaan atau hati, bahkan seluruh anggota tubuh berdasarkan fungsi masing-masing yang melekat dengan kehidupan. Untuk dapat mempersembahkan tubuh, yaitu totalitas hidup kepada Tuhan Allah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan setiap orang yang beribadah kepada Tuhan Allah harus menjaga kekudusannya agar tidak menjadi serupa atau sama dengan dunia ini. Menjadi sama dengan dunia berarti menceburkan diri ke dalam kehidupan dosa, karena dunia bergelimang dengan dosa. Dan perubahan melalui pembaharuan budi menjadi syarat bagi setiap orang
untuk dapat memiliki hikmat ilahi, dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya, untuk dapat mencapai ibadah yang sejati, saudara-saudara, setiap orang percaya jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut dipikirkan, supaya terhindar dari kehilangan kontrol diri. Paulus mengalimatkannya dengan kalimat begini, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, supaya kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan Allah. Nasihat ini, saudara-saudara, bermaksud supaya orang yang beribadah kepada Tuhan Allah tidak jatuh ke dalam kesombongan rohani, supaya mereka tidak merasa telah hidup di sorga padahal masih di dunia, sehingga mereka kemudian akan mudah jatuh pada dosa penghakiman terhadap orang lain. Saudara-saudara, setiap orang harus memikirkan segala sesuatu yang patut dipikirkannya, dengan artian bahwa ada batas-batas yang harus diketahui, dituruti oleh setiap orang percaya dalam hal berpikir ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Setiap orang dari kita yang beribadah kepada Tuhan Allah, saudara-saudara, pasti ingin, pasti rindu dapat mempersembahkan segala hal kepada Tuhan Allah di kehidupannya. Tetapi hal itu tidaklah mungkin, saudara-saudara, sebab karunia yang kita miliki masing-masing pastilah berbeda. Tidak semua yang ada pada sesama selalu harus ada pada diri kita. Dan tidak semua yang ada pada diri kita selalu dan harus ada pada diri sesama kita. Bahwa setiap orang menerima karunia-Nya dari Tuhan Allah secara berbeda, sesuai dengan kehendak Allah. Maka untuk itulah, saudara-saudara, Paulus mengingatkan bahwa dalam rangka mewujudkan ibadah yang sejati, setiap orang harus mengenali karunia yang ada pada dirinya. Hanya dengan demikian, seseorang dapat mengabdi, berbakti kepada Tuhan Allah. Kalau kita tidak tahu apa yang ada pada kita, bagaimana kita memberikannya sebagai persembahan kita kepada Tuhan Allah? Saudara-saudara, dalam catatan Alkitab, Paulus menguraikan beberapa karunia sebagai bentuk supaya setiap orang percaya menyadari dirinya masing-masing memiliki dan menerima karunia dari Tuhan. Karunia itu berbeda-beda. Ada karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, karunia menjadi pemimpin, karunia untuk membagi-bagi segala sesuatu. Semua karunia itu menjadi bentuk-bentuk persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Dan tentu harus kita akui, tidak semua karunia itu ada pada diri kita. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa kita ini seperti tubuh yang adalah satu tetapi mempunyai banyak anggota. Dan setiap anggota mempunyai tugas masing-masing. Karunia-karunia inilah kemudian yang digunakan untuk melakukan tugas masing-masing dan bertujuan untuk memuliakan Allah dalam pengabdian. Itulah ibadah. Saudara-saudara, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan Allah adalah mempersembahkan segenap yang ada pada diri kita, mempersembahkan totalitas hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan Allah, tetapi ada syaratnya, yaitu persembahan hidup itu mesti kudus dan harus dilakukan di dalam kesadaran akan kemampuan kita. Kalimat ini
sering disalahpahami dan dimaknai. Itulah kemudian kita pasti pernah mendengar ada orang yang mati mempersembahkan tubuhnya untuk membela agamanya dengan cara apakah memberi diri dalam bentuk mati syahid, mati martir. Bahkan di abad-abad pertama, saudara-saudara, orang-orang Kristen pernah memahami ini sebagai bentuk panggilan untuk mempersembahkan hidup. Ketika kekristenan ditindas, banyak orang Kristen kemudian dengan semangat iman yang diliputi fanatisme yang berlebihan, berteriak-teriak di jalanan mengaku dirinya sebagai orang Kristen supaya ia dibunuh, dengan keyakinan bahwa ia akan mati sebagai seorang martir dan bersama dengan orang-orang kudus dikumpulkan di sorga. Kemudian ada pula orang yang mengambil satu pilihan tindakan beriman, mengasingkan diri, hidup bertarak, hidup selibat, hidup dengan menyiksa diri dengan cara mempersembahkan kehidupannya hanya untuk apa yang diimaninya, menghindar dari dunia, meninggalkan semua hal yang melekat pada dirinya dan mulai menyiksa dirinya. Saudara-saudara, tidak demikian sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang dimaksudkannya adalah segala yang melekat dalam hidup kita dapat dijadikan sebagai persembahan yang membuktikan bahwa kita mengabdi, berbakti atau beribadah kepada Tuhan Allah. Tidak semua kita sama. Dalam hal apapun tidak ada di antara kita yang persis sama. Karunia-karunia yang kita miliki pun berbeda-beda. Apa yang ada pada kita pun berbeda-beda. Sehingga tolok ukur dalam ibadah, menilai ibadah yang sejati ditentukan oleh setiap orang yang sadar mempersembahkan apa yang ada padanya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan Allah di dalam kekudusan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan Allah merupakan keharusan kalau seorang mengaku ia beriman. Dengan demikian kita telah mencapai ibadah yang sejati. Nas pembimbing kita katakan, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Inilah kemudian yang ada di dalam ibadah itu. Inilah kemudian yang mewarnai pengabdian setiap orang percaya kepada Tuhannya, bahwa pengabdian itu tidak terbatas. Di sana ada janji. Janji itu bukan hanya di dunia ini saja, tetapi janji itu juga mengarahkan kita untuk hidup dalam damai sejahtera pada hidup yang akan datang. Saudara-saudara, hidup yang baik, hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Allah adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Maka kita pun niscaya disenangkannya. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita memeriksa dan meneliti hidup kita dengan jujur di hadapan Allah, apa yang ada pada kita saat ini? Sudahkah karunia yang ada pada kita telah kita pakai, telah kita gunakan untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan Allah sebagai persembahan kita?
Apakah kita hanya terpaku dengan mati-matian mencari sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah, padahal sesuatu itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang ada pada diri kita. Saudara-saudara, kita tidak perlu mencari mati-matian apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah sendiri telah memberikan itu di dalam diri kita, di dalam hidup kita masing-masing. Sekarang kita ditantang untuk menyadarinya, kemudian untuk menguduskannya dan membawanya kepada Tuhan. Inilah persembahan kepada Tuhan. Dan inilah ibadah yang sejati. Apapun yang ada pada kita, mulai dari kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, bahkan kemampuan yang kita miliki, kecerdasan kita, semua jiwa yang meliputi kehidupan kita, minat yang ada, bakat yang ada pada kita, semua itu adalah bentuk mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, hanya orang yang sadarlah yang akan menggapai ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Capailah ibadah yang sejati karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita sambut firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 362 bait yang pertama. Aku milikmu. Dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan
sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kita kepadanya yang telah lebih dahulu memberkati kita. 2 Korintus 8 ayat 11 bagian B dan 12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kidung Jemaat 392, ku berbahagia. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia yang memelihara kami dengan berkat-Mu, kepadamu-lah kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan kami ini. Sebab hanya Engkaulah sumber berkat. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkatilah kami agar kami mampu dan sedia menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama. Demi Yesus Kristus sumber segala berkat. Amin. Kidung Jemaat 393 baitnya yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya.
Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri menyampaikan doa permohonan syukur kepada Tuhan Allah dalam doa umum. Kita berdoa. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami berbakti kepadamu. Kami menyampaikan hidup kami sebagai persembahan bentuk pengabdian kami bagi kemuliaan nama-Mu. Firman-Mu telah menjadi bagian kami dalam persekutuan ini. Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan firman itu di dalam hidup kami. Dan hidup kami dikuatkan supaya kami boleh melakukannya dan terus menyaksikan kasih kemurahan-Mu melalui firman yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan, hari-hari yang telah berlalu telah kami lewati dengan berbagai pengalaman dan peristiwa yang terjadi. Kami percaya bahwa di perjalanan hidup itu Tuhanlah yang telah menyertai kami. Ketika Tuhan memberi kami kesempatan menatap masa depan, maka kami pun memohon kasih setia Tuhan. Sertai kami dalam menjalani hidup ini. Berkati umat-Mu Tuhan, supaya mereka terus ada dalam pengharapan bahwa hari-hari hidup yang Tuhan sediakan adalah hari-hari di mana damai sejahtera tersedia bagi kami umat-Mu ini. Segala kasih karunia-Mu yang telah kami terima, mampukan kami menggunakannya sebagai persembahan kami. Beri kami akal budi dan hikmat mengenali karunia-karunia itu di dalam hidup kami. Mampukan kami menjaga kekudusan hidup ini. Dan beri kami, Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu agar kami terus dengan penuh kesadaran berbakti kepada-Mu. Pekerjaan yang boleh kami geluti, tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami, bahkan usaha, kemampuan yang ada pada kami, minat dan bakat kami, bahkan totalitas hidup kami. Tuhan, ajar dan mampukan kami mengenali dan menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu, supaya hidup kami benar-benar beribadah dan ibadah kami benar-benar hidup. Nama Tuhanlah yang diagungkan dan dimuliakan atas kehidupan kami. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang menikmati ketambahan usia. Lengkapi sukacita mereka Tuhan, dan tambahkanlah karunia kepada mereka, supaya bertambah pula persembahan hidup yang diberikan, diperuntukkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai dan menolong saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena berbagai pengalaman hidup yang terjadi. Mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan, lawatan-Mu terjadilah di sana, supaya kesembuhan dan pemulihan menjadi bagian hidup mereka. Kami mohon Tuhan, tolong mereka yang bergumul oleh keberadaan hidup di masa new normal ini. Dari anak balita sampai orang-orang tua kami yang lanjut usia di persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu ini, Tuhan tolong, supaya semua ada dalam penyertaan-Mu, dalam kasih karunia-Mu. Kami semua menjadi satu tubuh di dalam Engkau. Kami dapat menggunakan setiap karunia yang kami terima dari Tuhan sebagai persembahan kami dan ibadah kami yang sejati. Tuhan, tolong Engkau hiburkan orang-orang tua kami yang lanjut usia, dan kuatkan mereka ketika mereka mengalami berbagai bentuk pergumulan, terutama karena kelemahan tubuh oleh penyakit yang mereka derita.
Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan-Mu, Majelis Jemaat BP, Panitia Pembangunan, juga semua perangkat pelayanan yang telah mempersembahkan karunia mereka sebagai ibadah kepadamu. Sempurnakan Tuhan dan lengkapi kami agar semakin hari kami semakin mengenali karunia itu, dan kami dengan kesadaran dan kekudusan penuh panggilan mempersembahkannya dalam pengabdian kami kepada Tuhan di hidup ini. Kami mohon ya Tuhan Allah, Engkau memberkati setiap rencana, memberkati setiap rumah tangga, terutama Tuhan, mereka yang masih beribadah di rumah dan dari rumah. Tuhan tolong mereka, anak-anak kami, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan karena sakit. Lawatlah mereka Tuhan, hadirlah, bahwa firman-Mu pun diberitakan di persekutuan rumah tangga mereka masing-masing. Ya Bapa di sorga, di masa new normal ini Tuhan akan terus melengkapi kami. Kami tetap memohon, Tuhan, berkenanlah Engkau memberi kami kenormalan hidup yang sesungguhnya, supaya kami pun boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan kami boleh hidup dalam sukacita. Kami doakan bangsa, kami doakan negara ini Tuhan akan kendalikan pemimpin-pemimpin kami. Kami doakan semua orang-orang yang sedang dilanda penderitaan oleh berbagai hal di kehidupan saat ini. Tuhanlah yang berperkara. Nyatakan kuasa kasih-Mu, damai sejahtera-Mu di hidup kami semua umat manusia ini. Ya Bapa di sorga, terimalah hidup kami dan apa yang boleh kami bawa kepada Tuhan sebagai persembahan kami. Sebab sesungguhnya hanya kepadamu lah kami mengabdi dan kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah kita saat ini dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 400 baitnya yang pertama. Kudaki Jalan Mulia. Marilah, arahkanlah dan bukalah hidupmu bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan kita duduk kembali dalam saat teduh sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Marilah kita berdoa masing-masing pribadi.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini atas nama seluruh perangkat pelayanan Gereja GBTP Media Palu, bahkan kami yang mempersiapkan liturgi ini menyampaikan selamat hari Minggu, terus berhikmat menjalani hidup di new normal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.